lihat bagaimana di first pick ternyata adalah alter ego. Yang artinya berarti alter ego di sini harus memperhatikan Ini koin toss gak sih? dari Koin toss gak? coin toss. Koin kah? toss ya? Iya. Karena ini kan kalau misalkan mereka first pick, mereka harus berhati-hati sama 2 counter pick bisa jadi diambil langsung oleh EVOS Legends. Tapi kalau menurut gue, dari tim EVOS Legend nih, kayaknya mereka bakal mempersiapkan di mana. Para pemain dari tim Alter Ego jujur di game kedua dari Blacklist itu mereka sepertinya mengeluarkan performa terbaik mereka. Benar. Dan menurut gue itu adalah hal yang cukup menyulitkan. Karena EVOS Legends bisa saja menganalisa. Betul. Mas Ade, Mas Textans, ini pekerjaan kalian ya berarti. Karena mereka tuh semuanya nonton. Udah pastilah. Sama Bang Bejon. Bang Bejon. Akang Bejon. Akang Bejon. Akang Bejon. Oke, dan EVOS Legends sudah mengamankan Matilda, nggak mau Matildanya. Gak bisa dipencet? Gini bro, caranya bro. Gak bisa? Bisa. Ya ini nge-lag coy. Ya Logi lo. ampun, ya ampun logi gua. Popeyes lagi-lagi diamankan. Respect terhadap Popeyes. 3 kali Alter Ego melakukan ban terhadap Popeyes karena mungkin mereka sadar bahwa Popeyes ini benar-benar sangat mengesalkan. Betul. Karena satu-satunya escape mechanism dari Mobile Legends sendiri adalah emang dash dan flicker, salah satunya yang memang terbaca oleh ultimate dari demoniknya. Dan di mana Popeyes itu langsung ting 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 ting. Iya benar. Benedettanya Nino mungkin ya, diamani. feelingku ya, ini nanti akan Popeyes ini akan menjadi kayak Kufra. Jadi flicker itu tidak dihitung sebagai salah satu dash dari demonic passive. Yes, kalau itu Feelingku. kalau misalnya itu terjadi itu lumayan balance sih menurut gue. Kalau itu terjadi, ya itu kan cuma feeling doang. Gak seserem sekarang. Benar, gak Popeyes-nya. seserem sekarang Popeyes-nya karena flicker aja kehitung, Yes. itu berbahaya itu hitungannya. Dan bahkan kalau bisa gue bilang Popeyes ini kenapa sekarang meta, beberapa hero menggunakan dash di dalam team fight. Dan bahkan yang lagi metanya tuh pada punya dash yang cukup tinggi dan spamnya Escape cukup mekanismenya tinggi. iya, escape Spamnya cukup mekanismenya tinggi. Misalnya ya, kita anggap aja Benedetta, udah pasti itu salah satu musuh dari Popeyes. Oke, ambil apa lagi di junglernya? Lancelot, Link, punya Lancelot, semuanya. Link. Saber aja, Saber. charge kan ada dia. Charge ya kan, terus Charge ada. apa namanya? Hayabusa. Ada tuh semua tuh. Pokoknya lengkap lah. Bisa Sabar nih. ya Ini tuh Starlight member card. No. pakai diskon dong kirimnya. nggak Itu ada. gift. Oh iya, bisa deh. Ah, lu gila. Ina. Pakai gituan. Ramadan juga ada. Oh. Pada punya skill lobby terbaru guys. Terima kasih Profesor KB yang terhormat. Gak percuma nge-cast tiap hari. Hah? Duitnya banyak. Loh, sengaja ini saya gift dulu. Nah. Jadi kalau season depan ada coaching, Anda tidak kepotong lagi. Waduh, saya balikin lagi starlightnya. Tidak makan, tidak Oke. makan. Popa, kenapa bercanda Popa ya. diamanin Profesor KB? Popa diamankan karena kita tahu Bang Otat ini memiliki zoning yang sangat luar biasa dengan trappingnya. Bahkan jarang kita lihat kalau misalkan romer-romer itu lebih mementingkan trapnya duluan daripada skill 2-nya Yeah. Popol Kupa. Yeah. Jadi dia bait Kupa sama trap itu udah cukup untuk menekan early stage agar junglernya tuh gak bisa masuk ke area turtle. Betul banget. Dan tambah lagi di sini kita lihat terbuka untuk Jawhead, salah satu hero dari Rasi, tapi kalau bisa gue bilang Rasi lebih spike ke Chow. Chow sih, iya. Nggak tahu Chow. kenapa. Spike ke Chow-nya tuh sangatlah menyeramkan, sedangkan dari EVOS Legends kehilangan satu buah Jawhead. But it's okay. Dan ini jujur ya, Apa tuh? ini Jawhead yang cukup bebas karena gak ada Benedetta. Yes, benar banget. Tapi ada satu. Apa? Tigreal, tapi nggak tahu Bang Otat main Tigreal atau nggak? Kalau aku sih nggak tahu kenapa lebih suka Bang Otat menggunakan Grok atau mungkin menggunakan Sylvana. Sylvana sekali. Sylvana. Karena bakal benar-benar nabrak banget dan ini Hayabusawan dan Hellcard sudah akan di shadow pick terlebih dahulu. gue ngeliatnya kayak tau nggak Hellcard siapa? Hellcard Trek, Hellcard bukan Bang Otat. Oh, Digi. Tadi tuh shadow pick. Xborg dan Hayabusa kah? Clover? Xbox-nya Clover. Atau jangan-jangan ini bakal jadi versi karena Retribution. Bisa jadi, kita bakal langsung saja lihat di mana yang terbuka. Tapi ini sangat bebas. Hayabusa One dan Versik bisa juga sih. Lowi kebuka Lowi. Doi kebuka pun kayaknya menurutku kalau misalkan tidak terlalu banyak hero yang nempel, sangat disayangkan. Dan kemungkinan besar kayaknya junglernya dari tim EVOS Legends bakal coba ditempel kalau memang bener kata Profesor KB. Seorang Xbox ini bakal dipakai sama Versik. Bener, dan Xborg itu soalnya kalau misalkan mau jadi jungler, biasanya dia bakal bawa healer. Either itu Rafaela, either itu Estes, keduanya terbuka. Cowoknya Nino, Be. Cowoknya Nino. Cowoknya Nino. Kalau cowoknya Nino, berarti Pai akan menggunakan satu hero-hero yang mungkin memiliki durability juga. Entah itu Lapu-lapu. entah itu lapu-lapu, entah itu Barats. Kayaknya, tapi kalau Barats agak sedikit disayangkan. Karena Barats ini adalah termasuk dinosaurus yang lemah dan takut terhadap api. Makanya dia agak sedikit terbakar jadi dinosaurus bakar jadi nanti. Ya. Tapi
kan itu kan yang terjadi kalau Xbox ketemu sama Barats. Pasifnya dimainin. Baratsnya nggak bakal bisa main. Pasifnya dimainin enak banget. Pasifnya dimaininnya enak banget. Di temperaturnya pasti panas terus. Iya, makanya kan dapat tuh stack botolnya itu pasifnya dimainin tuh. Benar. Stuck BTR Battle ya. Benar sekali. Gimana? BTR Battle. Gue jambak nih misalnya. Kan botol. Botol. Kagura Udil juga sudah muncul kali ini dengan flame shotnya yang kerap kali kita lihat. Bermain dengan sangat agresif juga dan mid laner aman hitungannya. Karena ketika nanti mungkin di shadow kill 1v1 situation, Udil bisa menggunakan fleet dan bisa mendekati minion sehingga damage-nya akan terbagi ke arah minion. Tapi kalau bisa gue lihat nih ya, Farsha kali ini bakal diamankan oleh seorang Wan. Harusnya kalau misalnya kalau udah kayak gini. Kemarin Wan masih main di posisi yang sama. Kita bakal lihat. Dan tidak menutup kemungkinan ini bisa diamankan juga sama Clover. Iya, sebenarnya main di samping, Hayabusa di mid. Dan lebih fleksibel sih. Nah, kenapa? EVOS Legends dengan roster yang sekarang mereka bisa lebih banyak hero fleksibel. Farsha, Hayabusa, Xborg aja bisa fleksibel, bisa dipakai sama Clover. Bener juga. Atau nanti bakalan di Hayabusa anti-match. Woi, Hayabusa anti-match bro. Anti-match dulu terkenal dengan 2 hero-nya. Anti-match itu dengan Hayabusa dan Fanny. Hayabusa dan Fanny tanpa saja. buff bisa melakukan kill. Saja. Sekarang hero-nya bisa banyak. Tapi main di samping. Benar. Tetap di samping dulu juga. Iya. Itu dia yang mengerikan. Dan sekarang udah melakukan ban terhadap Ruby karena tentunya bermain dengan assassin akan sangat sedikit mengerikan kalau kita tertangkap dengan Ruby. Don't run Wolf King. Dan bahkan satu lagi Profesor KB, Farshanya ini bakal sangat enak sekali diambil sama seorang Ruby, berada di posisi yang terbuka. Benar. Tapi kalau misalnya Ruby sudah diamankan, at least setidaknya ini beberapa hero dari tim Alter Ego yang biasa ngedash ke belakang itu macam Benedetta, betul? Tidak bisa dimainkan untuk kali ini. Dan entah kenapa Alter Ego ada satu hero sih menurutku yang bisa meng-cancel langsung pergerakan dari Farsha ketika Farsha mengeluarkan Feather Strike. Apa tuh? Guinevere. Oh ya. Udil yang pakai kalau Guinevere. Masalahnya itu dia. Ini udah ada hero-nya Nino dan juga hero-nya Udil. Udil ya kalau misalnya dia memaksakan dengan ada Guinevere seperti kata lo yang bilang, ini bisa aja dimainin Nino ke arah Kagura dan cowoknya dipakai sama Pai. Iya. Jadi El Nino-nya bakal ngisi gold lane gold lane-nya untuk Kagura. Terus nanti kita akan melihat EXP laner-nya bakal diisi sama Chow. Tapi itu agak sedikit sulit kayaknya, nggak bakal Profesor KB karena bakal sedikit squishy karena adanya seorang Hayabuchin. Benar. Bakal dimakan-makanin semua. Karena mereka bawa Jawhead bukan bawa Grok ya, dan Groknya di juga kali ini karena kita tahu sendiri kemarin Bang Otat kita Reknu ini bermain dengan sangat luar biasa ketika dia ngezoning-zoning dengan Groknya. Betul banget, dan link dari seorang Celebi dan Miracle Boy sudah diamankan. Ini benar-benar tandanya dia pengen nge-safety-in backline dari tim EVOS Legend yang cukup lembek dan tim fight. Berarti kalau begini, dia nggak pakai tank cover, B. Dia nggak pakai tank cover, B. Tank inisiasi. Tebak Profesor KB dong. Yang tersisa apa coba? Sylvana gitu. Sylvana Farsha. Tapi yang paling mengerikan adalah dari kemarin Alter Ego ketemu sama Xborg itu seolah tidak jadi masalah. Karena mereka itu langsung ngejawab dengan Lancelot dan Lancelotnya itu bakal main ke arah backstep. Betul. Alice anti-match. Alice anti-match kali ini sudah diamankan, dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends belum melihat ada hero-hero dari anti-match yang biasanya masih coba diamankan terlebih dahulu. Kemarin bahkan anti-match bawa Uranus juga. Yang mana kita tahu sendiri Uranus ini kan emang agak sedikit keras dan emang dia sangat kuat ketemu sama DPS. Cuma permasalahannya di sini lawannya udah megang Kagura. Kalau bawa Uranus kayaknya bakal rontok-rontok juga. Cuma Martis Bang Otat kali ini. Kita apakah akan melihat Martis Romer yang seperti sempat dipopulerkan oleh Godiva dari Aura Fire. Ya, aduh, betul. Dan tentunya sudah di lockdown begitu saja. EVOS Legends benar-benar seolah memberikan kejutan di grand final kali ini. Yes, dan bahkan karena tipikal banget bener kan, B, sepertinya dia tuh nggak pakai emang dia pasti pakai ROM initiator. Itu soalnya backline-nya udah kuat. Soalnya kenapa? Link yang dimatiin, B. Karena Link ada salah satu hero yang paling gampang banget masuk ke arah backline. Kecuali kalau seandainya Alter Ego bawa Saber dan juga bawa let's say Lancelot pada 3 pick awal ya. Karena masalahnya kan 3 pick awalnya nggak ada sama sekali. Ini Saber Jungler juga bisa loh, B. Saber Jungler emang bisa. Tapi permasalahannya kan dia dari Alter Ego belum tahu siapa yang bakal mengisi dari jungle-nya EVOS Legends. Masih ada Hayabusa, masih ada Xborg,
Lah kalau misalkan ketemu Hayabusa oke, kalau ketemu Xbox nah ini bakal berat. Makanya mereka akan Xbox memilih sih berat. Roger. Iya, Xbox sih berat. makanya mereka akan memilih Roger karena At least Roger setidaknya ada ini DPS-nya. ada DPS, ada burst, ada Sustainability-nya Lycan Point, ada. sustainability, dan juga jangan lupakan ini adalah counter natural dari Assassin. Yes. Di mana fighter itu biasanya memang di late game lebih kuat daripada Assassin. Lar. Ditambah Dicakar. lagi Roger punya attack speed yang besar. Oh, jangan lupakan juga ketika berubah jadi wall form, itu dia punya tambahan magic resist dan juga armor juga. Yes, ditambah lagi kalau misalnya dia dengan ada yang scarred itu. Nah, oke. Esmeralda apis berarti harusnya. Esmeralda. Ini menarik banget kalau misalkan mereka benar-benar membawa Esmeralda karena ini ambil resiko banget sih. Ini kayak go big or go home. Karena mereka lawannya Kagura. Betul. Mereka melawan Chou juga. Kalau tidak ada Purify atau bahkan battle spell Flicker yang available untuk seorang Esmeralda, ini bakal satu kali combo hilang begitu Jujur saja. gue lebih ke arah Purify sih Esmeraldanya. Kalau lawannya kayak gini. Yes. Gak tau kenapa aku juga feeling dari awal kayak Purify. Karena apa? Karena ada Chou, ada Kagura. Dan Kagura kan slownya kan mengerikan banget kan kalau ini overturn. Betul. Dan kelemahan dari Kan Esmeralda, Purify. kelemahan dari Esmeralda juga merupakan slow slow movement gitu loh. Sisi power dari slow. belum. Dia masih kan Nah, Purify. kan pasti Purify. Pasti Purify, Bro. Ini benar-benar ngeri banget soalnya. Chou, Kagura. Kemarin please. ada CC banget kagak pakai Purify. Oh, Eva Icon. makanya agak sedikit berat jadinya ya. Iya, tapi untung di game kedua dia langsung pakai Purify. Nah itu dia, Purify memang agak sedikit bisa dibilang menjadi salah satu spell yang paling cocok ketika bertemu dengan Jauhead, Chou dan juga Kagura. Apalagi slow effect, ini akan menjadi kelemahan juga bagi seorang Esmeralda. Tapi kita sudah melihat 10 hero yang di-ban, 10 hero yang di-pick, dan kita sudah berada di babak Grand Final. Tentunya inilah dia yang akan kita memasuki babak kick off sesaat lagi dari Grand Final NMA season yang ketiga, babak pertama best. Dan pesawat. Profesor KB, ketika pesawat sudah lewat, ini tandanya para pasukan dari Land of Dawn sudah berangkat menuju ke arena bertarung. Let's go. Siapakah yang akan mendapatkan game pertama, karena ini sangatlah menentukan untuk game yang kedua. Langsung menuju ke Land of Dawn. Let's go into the Land of Dawn and we start the kick off of Grand Final game number 1 Best of 5 series Alter Ego Esports versus EVOS Legends bersama dengan duo emas. Oke, sepertinya ada sedikit gangguan dari seorang EVOS RKT. Udil masih mau lebih. Flame shot telah dikeluarkan. Rasi ada satu buah lemparan dan bakal flicker dari RKT kali ini menyelamatkan harinya. Hampir saja terperspot. Ada di depan sana, ada Hayabusa dan bahkan oh my god, dibalikan keadaannya. Satu selendang wire dari seorang Wan dan bahkan Clover yang dapetin poin killnya. Betul sekali, tapi masih ada Purify lagi. Inilah dia jawaban dari Ejector. Purify dari Wan, biasalah langsung di cancel begitu saja. Pergerakan agresif dari seorang Rasi. Yes. Bahkan Pai di arah top lane sana dibakar oleh seorang anti-match. Biasalah. Benar-benar memberikan pressure terhadap yang seorang Pai dengan cukup keras. Dan bahkan Nino kali ini dia ada bottom lane hanya dengan sabar. Dia nggak bisa melakukan rotasi. Dia sadar banget dia lawan Clover, apalagi magical damage dari seorang Esmeralda. Di early, nggak bisa di burst. Sangat mengerikan dan dia bikin tough boot sekali, langsung ada Ejector juga, pergerakan yang sangat agresif, anti-match flick out untuk defensif dan dia nggak bakal mau tumbang untuk menit-menit awal seperti ini. Perbedaan di mana kalkulasi dari seorang publik seperti KB dan juga Ranger Mas dengan profesional player. Dengan 120 detik dikeluarkan di awal itu bukan berarti rugi, tapi dia menyelamatkan landing phase-nya. Landing phase-nya, karena landing phase adalah hal yang paling penting bagi Xbox. Kalau seandainya dia tidak cepat-cepat level 4, bakal berat banget nanti di area turtle-nya. Dan lihat Clover, dia udah level 4, sementara Sally Boy yang baru saja tumbang, dia masih level 3 dan berat sekali bagi Sally Boy untuk mengkontes turtle di menit yang kedua ini. Yes, benar banget. Sedangkan Clover di arah bottom lane kali ini bakal diganggu saja pergerakannya, tapi di arah di mid lane dengan clear minion yang cukup cepat dari seorang Wan membuat EVOS Legends menang di arah mid lane dan bakal bebas dapetin satu buah turtle. Yes, dan sementara itu dengan Martisnya, Bang Otat kita RKT hanya melakukan zoning. Karena apa? Karena dia gak butuh nge-cover teman-teman dari EVOS Legends. Covernya belakangnya udah ada Xborg, udah ada Versik juga yang sendirian. Dikasih. Dia benar-benar independen banget. Dan dikasih begitu aja, dia nggak mau pakai retributionnya karena retributionnya untuk ngamanin powerful buff. Bukan hanya itu aja, retributionnya juga kenapa mungkin dikasih ke arah top lane. Ini bakal seorang anti-match bakal sustainable karena kemungkinan besar bakal kerugi untuk seorang Versik yang dimana dia nggak harus melakukan ganking. Sedangkan Shelly tadi keluarkan, Shelly di sana dijemput oleh seorang Wan. Dua terdapat Versik ditumbang begitu saja, Versik harus tumbang dan Shelly dari Cowboy masih mau lebih. Tapi RKT nggak bisa mengganggu pergerakan dan Shelly dari Cowboy liar. Last Insanity langsung membantu pergerakan pertukaran 1 untuk 1. Bahkan Nino akan menjadi pilihan kedua. No!
Decimate-nya nggak nyampe. Beberapa itu sekarang belakang. Rek menjadi pilihan kedua dan bahkan kali ini lihat Alter Ego yang mendapatkan keuntungan lebih. Tadi ada pertukaran poin kill 1 untuk kosong, bahkan 2 hilang RKT dan juga Versik tiba-tiba El Nino dengan mengeluarkan flickernya. Dia pede banget, dia konekin banget ke arah Versik biar Versiknya ditumbangkan dengan The Way of Dragon. Tapi yang tidak diduga-duga ternyata adalah Pai yang dia ngintip investasi dari Rasi, what are you doing? Dan ternyata ada PPP lagi dan lagi GH dari Alter Ego kali ini. Waduh, ini apakah kita harus laporan lagi? Udah nggak mungkin. Pasti udah tahu, udah tahu. Pasti udah tahu ya, dan berarti nanti kita laporan ke EVOS. Benar. Karena EVOS belum. Berarti kita langsung laporan kepada EVOS, nanti mungkin kita bakal bilang ke Mas Dean. Mas Dean yang kemarin sempat bermain di NMA juga. Bener banget. Menggunakan Roger dan Link. Dean KT. Linknya fashion juga. Luar itu biasa. menentukan kalau misalnya dewasa seseorang tidak menentukan seberapa fashion-nya dia. Benar. Bilang orang dewasa nggak fashion. Ingat Dean KT. itu montir nikalnya. Wah. Montir bukan mekanik ya. Iya. Mekanik kan kata montir. Kita montirnya disebut. Montir nikal. Ya kan ada mekanikal, montir nikal. Benar, Nah, montirnya tuh dia. benar. Set pokoknya, buset. Dah, itu bukan Pas main-main. shot gitu. Wah, tancap. Sat. Iya, itu namanya Tempest of Blade berarti ya. Iya. Nancep soalnya. Tapi di game yang pertama, Kenapa tuh? sesuai dengan yang tadi aku tidak duga-duga, Pai-nya ikutan turun gunung sama Anti-Mage. Karena tau nggak apa? Apa? Dia belajar dari kesalahan di mana Nino ini sedikit terlambat melakukan clear minion di area bottom lane dan bahkan Clover dapetin first blood. Nah, tadi El Nino ngelepasin landing phase-nya. Yes. Clovernya yang telat melakukan rotasi. Betul. Dan ternyata Versik yang menjadi tumbalnya. Betul, karena dengan ada satu gua The Way of Dragon sudah di tak tau nggak lu? Bet? Iya, benar. Ketika Di spam. di spam. Mau loncatnya ke kiri ke kanan urusan belakang. Pasti. Yang penting tendang dulu. Yang penting sepak yuk. Sepak yor dan Iya. bahkan masih menunggu untuk di game yang pertama. Agar demi kenyamanan player untuk bermain yang lebih stabil lagi, lebih aman lagi, lebih pasti lagi. Yes, benar banget. Dan buat kalian semua yang para menonton mungkin bisa di spam menuju ke arah Kodelwin. Iya, betul sekali. Untuk ditanya kenapa GH-nya, semoga dilancarkan internetnya. Benar. Semoga tidak terjadi apa-apa, hanya senggolan-senggolan angin sinyal sedikit saja. Atau enggak, tadi kan kemarin kan suka ada hujan deras ya. Coba kita lihat Kodelwin ada yang live nggak? Coba cek, dilihat dulu. Dinimo. Tak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oh, Nggak ada Kodelwin. nggak ada. Oh, belum berarti. Emang lagi ini kayaknya lagi fokus untuk memperhatikan sinyal ini, Ji. Berarti sudah langsung dihandle sepertinya. Amin. Ya kan, ini langsung kita bacakan dulu ya. Banyak. Dari Sony 3 Icak Sentiko. Ale, Alter Ego, kau adalah kebanggaanku. Center. Nyala iya. tuh. Nyala. Bianco Verde terus maju, taklukkan lawanmu. Nah, dari Rizky juga ada. Apa tuh? Setelah berjualan mendapatkan laba, berjualan baju, dan juga benang, final yang dinanti telah tiba. Kudoakan EVOS menang. Dari kedua belah tim sudah melontarkan pantunnya yang cakep. Bener banget, dan kita bakal lihat di sini para pemain dari tim EVOS Legends dan Shadowkill menuju ke arah belakang masih mau lebih, dan bahkan di sini El Nino bakal menjadi 1 poin untuk seorang Xbox Anti-Mage. Oh, ternyata RKT bakal ditumbang begitu saja. Yang over tadi dikeluarkan dan bahkan tumbang menjadi yang ketiga kalinya. Ini bakal jadi buruk banget kalau seandainya Rasi juga harus ditukar, tapi ternyata Rasi masih punya absorb damage ejector for safety. Dia nggak bakal bisa di all in hanya karena ada Wan dan juga ada Versik. Ada terjadi pertukaran laning kali ini dari seorang Anti-Mage yang memilih untuk mundur dan bahkan gerobaknya. Karena setup turtle-nya ada di bawah. Yes, Jadi Anti-Mage makanya yang lebih dibutuhkan untuk setup teamfight adalah Pai, dan lihat Pai-nya, dia menghadang di depan. Pai versus everybody, 4 hero bahkan dapetin purple buff. Dapetin purple buff dari seorang versi kali ini Pai. Si anak kecil pencuri kali ini. Mas Ramfli memberikan permainan yang luar biasa, tapi bakal kita lihat EVOS Legends masih coba untuk melakukan retribution adu antara seorang versi bersama dengan seorang Celeborn dari Cowboy. Di belakang sana coba punya retribution, dan bahkan kali ini bakal dilepasin begitu saja, dan Shadow kita keluarkan Mas Pai, dan lihat tertinggal di depan versinya. Langsung ke depan sana bahkan oh my god, Rasinya still survive. Dan bahkan gak ada korban jiwa dari Alter Ego Esports, dan mereka malah mendapatkan turtle, keuntungan yang berlipat ganda karena gak ada retribution. Tadi Versik juga gak punya quad shadow, makanya dia lebih memilih untuk mundur dan mengubah sepatunya menjadi warrior boots, dan juga item jungle-nya tadi jadi bloody retribution. Bener banget. Wan yang bakal dikejar juga kali ini, langsung ada hold juga di arah bagian belakang, dan ini overturn memberikan knock up dan menghasilkan
Bahkan mendapatkan satu dari rasinya. Smart RKT Missile. dilepaskan begitu saja Smart Missile menjadi eksekusi yang manis bagi Alter Ego Esports. Bener banget tadi Smart Missile-nya menyangkut terhadap pasukan dari tim EVOS Legends. Sedangkan di sana Celebi dan mereka boy bakal teman-teman gak bergerakan. Dan lihat di belakang sana sudah dikeluarkan. Dan Versimet langsung menghilangkan seorang Celebi dan mereka boy. RKT masih bisa bertahan dengan flash. Diamanin Versi. Sang bayi yang tidak kecil lagi membody block untuk RKT. Abang Otat. Bayi, yang udah bukan bayi lagi sekarang, udah agak sedikit menjadi remaja macan berarti. Macan remaja kita berarti bisa dibilang mendapatkan satu momen montek di mana dia menarik Celi Boy dengan Quad Shadow yang jaraknya cukup jauh. Bener banget, tapi kali ini untungnya ada Bang Otar. Lihat langsung ada satu buah Feder ST dikeluarkan begitu saja. Oh lihat Well Dragon menuju ke arah seorang Wan dan bakal langsung dari Wan harus hilang. Komit dua orang kali ini bakal coba ditukar dengan satu buah Eldino tapi ternyata tidak berhasil. Ada Sasura Aura dan bahkan di belakang sana di sini Anti-Base terpaksa harus memecahkan immortality-nya karena ada seorang Rasi dan juga Sally Boy dan Miracle Boy yang mencoba menghantam mendapatkan satu poin tambahan di arah jungle. Betul sekali, dan bahkan kali ini benar-benar tidak mendapatkan trade kill sama sekali dari Alter Ego Esports yang masih bertengger 5 hero-nya. Perlahan-lahan EVOS Legends dimakan habis-habisan, dan lihat Rasi. Lihat Rasi, dia di mana-mana. Dia di jungle, dia di river, dia di bottom lane, di top lane hanya untuk mengganggu pergerakan dari para jungler EVOS Legends, yaitu lawan Persik yang sendirian. Oke. Tentu bakal sedikit terancam sekarang. Oke, akan ada perebutan turtle lagi kembali kali ini dari seorang Versik. Sudah punya retribution, kali ini akan ada head to head yang cukup adil, tapi ternyata Versik memilih untuk mundur. Pertukaran kali ini kayaknya bakal dilepas saja. Dilepas, oh no, nggak dilepas begitu saja. Versik di sana dan retribution diamankan. Sally Boy dan Miracle Boy dengan cukup baik. Retrichill dengan indah mengamankan satu buah turtle yang dimana hampir saja ditolong oleh seorang Versik. Yes, hampir dicolong begitu saja, tapi perbedaan level membuat retrinya kali ini agak sedikit memang canggungnya ke arah Sally Boy, apalagi dia udah level 10, dan bahkan melihat dari Versiknya sendiri kali ini yang masih mencoba untuk mendapatkan farmingan di area jungle. Langsung ada ejector juga RKT dalam ancaman, langsung ada Feder Restrict Defense mencoba untuk bertahan. Decimate digunakan tapi belum ada target yang optimal. 1-1 ternyata Rasi ditukarkan oleh Bang Otat RKT. Alright. Para pemain dari tim EVOS Legends kali ini masih punya satu buah Ballista paling monster dan ternyata udah menjadi pilihan. Masih ada Flickr belakang. Clover pun tidak berhasil mendapatkan poin. Tapi lihat El Nino masih ada satu buah Senpu, masih ada Well Dragon kan ternyata tidak. Shadow Kill yang terlalu sakit seorang diri. Udil kali ini tidak ada dan Wan memilih untuk kabur. Sally Boy tidak punya damage. Kalau ada Udil beda cerita, Be. Iya, pasti bakal ada Yin yang overturn atau bakal minimal semi umbrella yang connect ke arah Wan. Dan itu Clover bener-bener nahan badan di depan hanya agar Wan-nya itu bener-bener bisa fokus laning clear dan dia dapetin turret di arah mid lane. Makanya gue bilang itu kalau ada Udil itu pasti beda cerita. Bahkan RKT di arah belakang sana bakal bertumbangin Asura Aura dan bakal belum ada Mortal Coil. Dimulai dari bottom lane, Clover menjadi bulan-bulanan warga dibantu oleh seorang adiknya, tapi ternyata Celebi dan mereka terbagi dua damage-nya. Ada Udil di depan sana, Ring Over dikeluarkan, dikeluarkan ke belakang, Blazer, tapi lihat freestyle dulu bos, berhasil menamankan seorang Versi. Terkejut, terheran-heran, sangat kecil bayi macan, karena ini tumbang dengan satu sepak yur. Sepak yur dengan kekuatan FYP langsung mendapatkan satu poin lagi, dan Pai di arah depan. Karafli lagi dan lagi memporak-porandakan di bagian belakang. Falling Star digunakan mencoba untuk mengincar karena El Nino udah punya Blade of Despair, tapi langsung ada Last Insanity mencoba untuk bertahan, tapi dia nggak punya flicker dan down 1-1. Ini kerugian. Kenapa? Karena ada gold lane dari Alter Ego yang tumbang, sedangkan support dari tim EVOS Legends kali ini dari One sudah akan kembali lagi ke Lane of Down. Ada Bapak Lord yang terhormat udah standby menuju ke arah top lane, udah lari. Conceal. Ada lihat ada Conceal depan sana, dapat sama Force dikeluarkan dan bahkan dengan Ejector satu payung. Ini udah membuktikan kalau para pemain dari tim Alter Ego langsung dikomit tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi langsung saja 3 orang di top lane datang hanya untuk seorang Clover, dan Clover di posisi Purify-nya lagi cooldown, makanya dia nggak bakal bisa menghindari Unstoppable Force, dan bahkan ejectornya benar-benar on point banget. Tapi tadi Lycan Punch-nya sih gila damage-nya. Gila jujur kali ini permainannya jual beli serangan, udah bukan jual beli tapi ini obral serangan Profesor kami. Obral lihat serangan. di mana ini trigger disiplin dan bahkan macro play yang dikeluarkan dari tim EVOS dan juga Alter Ego benar-benar bagus dari tim MPL Indonesia. Dan 40 detik lagi sebelum adanya flicker lagi, tapi RKT mencoba untuk mundur tentunya dengan Mortal Coil, mencoba untuk immune terlebih dahulu, diobrak-abrik begitu saja, bahkan 2 ultimate sudah dikeluarkan. EVOS Legends
harus lebih berhati-hati karena belum ada Feather Airstrike lagi. Oh, hati-hati untuk seorang versi karena ini cukup berbahaya. Kenapa gue bilang berbahaya? Karena Quad Shadow udah gak ada, Clover di garis depan tidak boleh terlalu birahi dan menang semua damage yang diberikan. Ada seorang One, belum ada Feather Airstrike dikeluarkan. Baterai telah keluar dan Bang sebenarnya harus hilang begitu saja. Botak di arah belakang dan Shadow King menuju ke arah seorang Udil menjadi pilihan dan lihat Santa didapatkan. Looking for triple kita ternyata mortal coilnya sudah harus hilang. Nino one ball situation menuju ke seorang versi. Looking for triple kita ternyata Shelly Boy mereka kali akan membantu pergerakan seorang versi triple kill. Looking for Maniac, akankah jadi Maniac Shutter? Oh my god, versi jangan panggil aku anak kecil paman. Tidak mau dipanggil anak kecil paman walaupun sudah tidak punya Shadow Kill, tapi hadir sang abang Max Hill yang datang tiba-tiba dan langsung membuahkan satu less insanity yang connect tanpa adanya kontes dan escape ability. Lihat Pai-nya sendirian, dua yang tersisa. Versi gak punya retribution tapi dalam ancaman juga Rasim mencoba untuk mengincar ke arah belakang dan ada ejector juga stun yang bakal connect ke arah seorang Versi dalam ancaman mencoba untuk Shadow. Masih bisa mundur, masih ada retribution. Sesaat lagi mungkin bakal kerasa keluar tapi ternyata Pai harus tumbang dan dengan stiker pipa RRQ-nya mencoba untuk mengobrak-abrik rumah tangga dari Alter Ego Esports. Benar banget, tapi kali ini kita lihat El Nino bakal coba mencari celah untuk menuju ke arah seorang Versik, tapi ternyata ini bakal dilepasin begitu saja. Lihat, Versik sesuai request. Kenapa sih panggil gua anak kecil, kuda gede sekarang? Oke, jangan panggil aku anak kecil lagi, paman. Tidak mau dipanggil anak kecil, paman. Ini macan remaja, paman. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Aku bakal membuktikan setajam itu gigiku bertaring, paman. Yes, dan lihat bagaimana El Nino masih 1v1 situation di arah top lane bareng sama anti-mage. Perlahan-lahan dari leading goldnya EVOS Legends yang kali ini ketinggalan udah langsung megang. Anti-mage langsung dilontarkan begitu saja mencoba bertahan terlebih dahulu. Lordnya masih ada. Dan lihat perlahan-lahan mereka set up untuk 3 lane push. Yes, masih mau lebih. Lihat Falling Star Moon yang bukan Falling Monster belum dikeluarkan. Absor Aura langsung lagi. Fedesa combo coba dan ternyata membawa satu buah rasi ke arah belakang. Di sini Lordnya sudah tumbang tapi di arah bottom lane ternyata stuck. Minionnya masih ditahan oleh minion dari tim Alter Ego. Yes, bahkan hanya mendikoi saja. Di bagian belakang lihat bagaimana Shadow Kill terbagi menjadi 3 tapi kali ini damage-nya benar-benar mengincar ke arah belakang. Udil ditumbangkan tapi harus dikeluarkan sama cover juga. Dan bahkan Pai mengincar ke arah belakang, stunnya connect bahkan ditampilkan begitu saja dan bahkan ada Feather Airstrike cover yang cukup baik daripada seorang One dan dibalikan begitu saja keadaannya, tapi kali ini masih ada setup team fight yang ditahan oleh Alter Ego. Yes, Profesor kami di arah bottom lane bakal coba dipaksakan nyangkut satu buah Shadow tapi masih digocek. Lihat Shadow-nya cukup bujet. Facing yang dilakukan oleh seorang Versik guys ya. Gila, Versik langsung membabi buta di bagian bottom lane. Ketika dia tadi di awal game benar-benar tidak dikasih main, tapi ketika dia mendapatkan momentumnya, satu setup saja membuat Versik benar-benar bebas kali ini. Yes, betul sekali Profesor kami. Tapi lihat dari ST menuju ke El Nino bakal coba dipasang sama Force dan bahkan One masih coba untuk bertahan. Warai setelah dikeluarkan, Rasi pun harus tumbang. Ada Celebrity Miracle Boy yang gak bisa membantu pergerakan para pemain dari tim EVOS Legends. Kali ini harus mencoba mempress. Pai menjadi pilihan. Nino dapat the Wild Drake. Sang anak kecil kali ini sudah dimakan oleh seorang Wild Drake dari seorang Nino dengan baik. Lihat, freestyle dulu Pak. Enggak ngerti lagi sepak iurnya benar-benar on point, tapi Feather Airstrike mencoba untuk memakan seorang Pai tapi ternyata masih mendapatkan satu buat inhibitor turret di bagian mid lane. Shelly Boy mencoba untuk mengobrak-abrik di bagian belakang. Lycan Punch lagi, double kill didapatkan. Looking for more, Immortalnya bakal pecah, anti-match juga bakal ditumbangkan di arah depan sana mencoba untuk bertahan dengan Vida Garmonya tapi ternyata Lasin saat ini bakal defensif saja. Bakal diledakkan dan dua bebek tapi kali ini masih ada Decimat satu juga. Bang Otat ternyata diimun Decimatnya. Mega kill didapatkan, Lycan Punch lagi imun lagi dan Bang Otat out for Alter Ego Esports. Alter Ego membalikan keadaan. Shelly Boy Miracle Boy kali ini sudah menjadi Shelly Boy Miracle Man dan bahkan seorang versi depan sana seorang diri dipaksa ambil digocek dan masih bisa dihindari. Lihat satu Quad Shadow-nya, abang-abang sudah mulai bangun dan bahkan Alter Ego kali ini terkejut terheran dan memilih untuk mundur dari pasukan EVOS Legends. Sudah bangun dari Land of Doubt. Kalau kata FYP mah game Alter Ego sama EVOS Legends di Grand Final mah Edan Slebel. Slebel. Gila kelas pakai set. Oke, versi di sana dilempar apa yang terjadi hingga Overton langsung dikeluarkan begitu saja. Semoga masih menyelamatkan seorang versi, masih menyangkut ke seorang Udil dan bahkan satu umbrella hujan payung dari seorang Udil membuat versi biasalah tumbang. Harus tumbang
terbang lagi di arah top lane dan juga kali ini harus kehilangan Versik untuk 30 detik ke depan. Tapi kita ingin mengucapkan terima kasih juga karena sudah menyentuh ke angka 300.000 viewers. 300.000 viewers saja lemah. 500.000 viewers tunjukkan sama EVOS Fam supaya kita dapat lagi NM season yang keempat. Langsung tunjukkan viewersnya, tinggikan viewersnya, kita bagi-bagi skin legend dan juga kolektor limited edition. Kalau bisa sekalian ya giveaway apapun boleh ya kan, mobil, roket semuanya ada di ini. Makasih banyak roketnya, latihan Makasih dulu. banyak, trial dulu ya kan, tapi masih ada Falling Star Moon mencoba untuk bertahan terlebih dahulu dari El Nino, tapi ternyata adalah jebakan. Happy birthday. Shelly Boy mencoba mengarah seorang Clover, tapi ternyata di sana dia bisa Clover masih bertahan, bahkan Versik datang menuju ke arah Shelly Boy, mencoba digace. Udah satu boy nggak bertahan, Shadow kiri keluar begitu saja satu kali nggak bisa ditumbangin. Versik pun harus tumbang, ultimate seorang diri dan bahkan RKT nggak menyelamatkan hari dari kawanan EVOS Legend. Si Fon coba untuk mengincar ke arah belakang dan ternyata masih ada satu ejector lagi di shutter dengan Decimet. Bang Otat memberikan damage yang cukup tinggi. Lagi bertahan terlebih dahulu, tapi semuanya sekarat. Decimet yang kedua mungkin, tapi nggak ada lagi. El Nino masih mencoba untuk bertahan. Asura auranya masih connect, tapi ternyata nggak ada Mortal Coil yang mengincar ke El Nino. Flea mencoba untuk mengincar ke arah RKT, tapi masih punya absorb damage dan 3 Tadi masih survive. Profesor kami kalau lihat di sana Brave Fighters yang dikeluarkan Pai di cancel sama RKT, kalau enggak Clover itu bakal tumbang. Tapi lihat Clover sudah kembali, Falling Star menemukan Falling Monster, maka dipakai untuk mundur. Ada Bapak Lu terhormat, lihat 23 poin dari Alter Ego dan bahkan membalikan keadaan. Di sini map control dipegang Alter Ego dan bahkan kita lihat sedikit replaynya ya. Iya, perlahan-lahan ini. Ini saat nih tuh, lihat digocek, hampir aja tuh dapat tadi. Tapi sadar nggak sadar, yang paling heboh adalah ketika Shadow Kill dan ternyata ada The Way of Dragon yang connect. Lihat, langsung diberhentikan sama El Nino. Dia bener-bener langsung menghentikan pergerakan dari Versik agar Versik nggak bisa kuat Shadow lagi. Nih kan Clover ya. Ada Pai kan, nih sekarat lagi tuh Clover nih, nih lihat nih. Saat pas mau diangkat ketek sama Pai nih, set di cancel, lihat di cancel sama One, biasalah. Dan entah kenapa ya RKT bener-bener gemes banget kayaknya untuk nangkap El Nino. Sayangnya Mortal Coil yang terakhir nggak kena. Wing. Nah, dia kurang 1,5 cm lagi. Enggak, 1,5 inci. Sejengkal. Tapi lihat, Rasi sudah menghilang, sudah merubah jadi posisinya, dipegang oleh seorang anti-match. Rasi ke arah belakang, menuju ke arah seorang Versik dan bahkan dikatik oleh seorang Pai di depan sana. Fighter tadi dikeluarkan, berpecah jadi belahan dua dan belahan dua dunia. Tapi ternyata di sini one battle situation dari seorang Versik memaksa ke arah seorang Pai. Rasi bakal coba ditumain begitu saja, anti-match punya dendam abadi sepertinya oleh seorang Pai dan bakal langsung Sanity tumbang begitu saja. Mas Rafli terlalu offside untuk kali ini. Yes, Mas Rafli sudah menggunakan Breath of Fighter-nya dan bahkan flickernya masih cooldown, jadi tidak bisa dipaksa. Dan kali ini lihat pergerakan dari EVOS Legends mencoba untuk mengobrak-abrik bagian dalam Lordnya, sehingga Alter Ego Esports gak bakal bisa nge-zoning dan Lord yang kedua for sure bakal di-secure, tapi masih ada injector ke arah belakang. Tapi kali ini gak bakal target yang optimal. Lihat quad shadow-nya digunakan, masih ada like and post dan bakal reset kembali karena mereka tahu ada Bapak Lu terhormat dan bahkan Iwan Anama dari Pontini menggunakan wings by wings-nya, sayap dengan sayapnya. Betul sekali. Lihat dia pulang, dia ngereset, dan dia nungguin lagi untuk bergerak ke bagian mid lane. Perlahan-lahan bakal didorong juga. Dan Clover lebih berfokus sama bottom lane-nya karena mereka juga butuh inhibitor turret. Lihat EVOS RKT di depan sana dengan stiker Viva RQ dikeluarkan begitu saja. Meanwhile di depan sana EVOS Legend mencoba untuk memaksa menaruh para sama Alter Ego. Best bakal coba diketok begitu saja tapi bisa ditahan. Peter Estrek tidak ada satupun yang mendekati seorang Wan nama dari Pontini. Di arah bottom lane masih memaksakan diri tapi ultimate kali ini bisa dilempar kapan saja. Ada di dalam abadi Rasi dan juga ultimate pernah satu tim yang sama dan bahkan nanti bisa dipecahkan dari armornya. Bahkan kali ini perlahan-lahan temponya jadi milik EVOS Legends sampai sendirian di depan sana. Pai mencoba untuk mendapatkan shot damage cukup tinggi, mencoba untuk mengamankan satu bola steal juga, tapi gak bisa. Ada pergerakan juga dari Rasi, mencoba untuk bertahan, tapi gak bisa. Tumbang, Decimet-nya satu bakal connect dan mungkin Rasi bakal jadi tumbang selanjutnya. Clover tergigit, tergaruk oleh seorang serigala berbulu domba. Lihat, Seliman the Miracle Man kali ini berhasil mengamankan seorang Clover yang terlalu offset di sisi bawah dan tak ada yang bisa meng-cover. Sedangkan anti-match tadi menggagalkan 1 poin dari Pai. Kalau Pai dapetin Brave Fighter 1 kali, skill lagi, itu bakal beda cerita, Profesor. Yes, dan kali ini lihat pergerakan yang cukup agresif langsung daripada seorang El Nino. The Way of Dragon yang balik keluar, tapi ternyata masih rasa Insanity. Gak connect begitu saja. Dan bahkan Asura auranya menumbangkan seorang Versik, ternyata Shelly Boy yang berada di belakang. Flame shot!
memecahkan satu Viraga Armor plus Immortality dari sahabat lamanya Anti-Mage. Itu dia, cintaku padamu tak pernah pada Max Cool kirimkan surat cinta, bukan surat api. Itu adalah Flame Shot kangen namanya, Flame Shot rindu. Itu flame shotnya ngeker bro. Ngeker. Itu target cuma Nih. Max doang tuh ya. Saat ini dia, nih tau nggak? Itu Apa? tadi The Way of Dragon harusnya connect, tapi Makanya. karena ada Mortal Kombat, das! Langsung Tuh hilang kan juga. udah bilang, flame shotnya ngeker. Flame Shotnya ngeker. Bisa ke Bang Otat? Iya. Tapi karena emang Udil kangen, rindu, flame shot cinta beda ya. Beda, Flame Shot rindu Flame namanya. shot rindu langsung ditumbangin begitu aja dari seorang Anti-Mage dan Versik. Ya untuk kali ini Versik agak kurang menjaga posisinya kalau bisa aku bilang ya. Dia bisa Dua dibilang kali tumbang dia. dia harusnya sadar. Anti-Mage ini, Skelly Boy itu adalah salah satu natural counter dari Assassin seperti yang Profesor KB bilang. Iya, Walaupun Roger. Versik masih bisa selamat dari Shadow Kill di seperempat darahnya, tapi likan monster pertama yang keluar dari seorang Skelly Boy itu langsung bisa ngilangin Versik. Dan jangan lupa true damage yang keluar dari Endless Battle. Karena mostly kita tahu sendiri bahwa Roger akan membawa Endless Battle untuk tambahan movement speed dan juga true damage. Jadi bakal lebih tembus lagi damage karena Versik yang memang merupakan assassin yang cukup squishy. Bukan squishy lagi bro, Lembek. lembek, Nah itu dia. kenyal, Dua. kenyal bulat lembek, Itu dia yang berat. Pak Pau. Bapak. Somai. Duh, lihat dari itemization-nya kita bakal melihat ada War X juga yang akan menembus pertahanan penetration. Wah. Dari teman-teman tim EVOS Legends ditambah dengan Malefic Roar dan begitu juga dengan Versik yang ngamanin Malefic Roar, tapi Clover udah mulai ketahuan, langsung coba udah diganggu terlebih dahulu, ejector digunakan, Clover dalam ancaman dan dia lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu, dia masih Invasi serangannya bakal dibalikan kembali. Lihat bakal coba di-cutting dari seorang Clover, ternyata tidak. Mereka bakal fokus menuju ke arah inhibitor top lane-nya. Bakal coba di-cutting oleh seorang Clover, diganggu saja pergerakannya dan top lane diamankan oleh tim EVOS Legends. 3 super minion akan berjalan di 3 lane yang berbeda. RKT mencoba untuk mundur terlebih dahulu, langsung ada tabrakan maut daripada seorang Rasi mencoba untuk mengincar ke Di arah cancel ejektornya oleh seorang Wan dan bahkan Rasi kali mencoba dipaksakan di depan sana. Profesor KB, Falista Moon juga seorang Pride dan bahkan terpisah balik kembali. Shadow Kill sudah nyangkut tapi Wild Dragon tidak berhasil mendapatkan seorang Versik. Flame sudah dikeluarkan. Wilson Sancher kali ini berhasil mengamankan seorang Versik kayaknya ya. Boleh lihat item nggak? Tadi kayak ada surprise. Itu kayaknya benar-benar langsung di-deny sama RKT nggak sih? Jadi pas The Way of Dragon itu Di dia langsung Mortal pakai Kombat? Azura Aura. Asura Aura. Ya, Azura Aura dia langsung cancel satu. And then kali ini yang bermasalah adalah Rasi karena dia udah berada di depan sana mencoba untuk memaksa juga ke bagian dalam lordnya, mencoba untuk hold terlebih dahulu. Tapi ternyata Versik dia cukup sekarat. Dia bakal mundur terlebih dahulu. Dan El Nino dia punya flicker. Hati-hati. Boleh lihat item nggak nanti ya kalau udah agak warnya ya, sabar ya. Sedikit ejector tapi kayaknya nggak bakal dikasih war yang cukup rendah. Langsung mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Dipaksa untuk Purple dulu. Purple. Dia purple. Dia butuh darah. Dia butuh darah. Lihat Rasi hilang lagi. Konsilnya dimainin dengan cukup baik dan bahkan kali sini ada El Nino dipaksakan dengan Shadow Kill kemudian juga ke arah belakang. Flicker telah digunakan. Gak ada flicker untuk seorang Chow. Kali ini bakal difokuskan ke arah Lord karena informasi telah diberikan. Chow 120 detik ke depan baru ada kembali The Way of Dragon dengan freestyle-nya kali di Profesor KB. Ya, bahkan ada di belakang sana adalah seorang Rasi. Rasi mendapatkan informasi yang cukup baik. Dan bahkan Lordnya setengah darah. Langsung coba untuk loncat begitu saja ke arah belakang. Wan yang dicari, Wan yang mencoba untuk bertahan, tapi ternyata Selibunya harus tumbang. Di arah belakang stunnya bakal connect 3 dan bahkan ada flame shot juga ini yang overturn bakal dikeluarkan. Wan harus dikejar, wings by wings for safety dan mau pegang menariknya. RKT malah mendapatkan satu tapi ternyata Udil yang menumbangkan RKT dibakar sama Anti-Mage sampai ternyata Lihat Versik yang fokus menuju ke arah base-nya. Bakal coba dibalikin dengan satu buah perfect shot tapi Wan bakal coba membantu pergerakan. Versik masih mau lebih ada satu buah perfect shot yang menyelamatkan hari dari Alter Ego. Tapi tersisa 2 player saja. Alter Ego terpecah fokusnya hingga overtime telah dikeluarkan. Shadow Kill tidak ada. Lanjut dari tim udah menjadi gila dan bahkan this is it. Udah pun master dan ini dia EVOS Legends membawa game yang pertama. Game pertama yang dimenangkan oleh teman-teman dari EVOS Legends dengan struggle mereka. Struggle is real. Ketika mereka benar-benar bersikeras dan batu banget untuk mendapatkan lore, tapi ternyata di outplay balik sama pergerakan split push Hayabujet yang memaksa untuk mendapatkan satu buah pergerakan super minion di bagian mid lane karena mereka mendorong dari 3 wave yang berbeda. Dan dia pede banget.